Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Rosi Rozana dari MPI Pasca Sarjana IAIN Purwokerto. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Manajemen Pendidikan Islam. Pendahuluan. Pengertian manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia muslim atau non-muslim dalam menggerakkan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Untuk merumuskan orientasi tersebut perlu mempertimbangkan fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan pendidikan Islam, yakni ada 4 hal yang harus dilihat dalam gerak pendidikan Islam, yaitu pertumbuhan, growth, perubahan, change, pembaharuan, development, dan keberkelanjutan, sustainability. Fenomena ini akan berkembang secara dinamik sehingga menuntut kepekaan para manajer dalam merespon munculnya gejala-gejala tersebut melalui penataan strategi baru yang kondusif dalam memajukan lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan orientasi pendidikan Islam tersebut yang tampaknya berdimensi ganda, di mana lembaga pendidikan Islam dalam semua bentuknya atau pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi harus dikelola dengan strategi tertentu yang mampu menyehatkan keberadaan lembaga-lembaga tersebut, bahkan dapat mengantar kepada kemajuan yang signifikan. B. Landasan teori manajemen pendidikan Islam adalah Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam maupun ilmu-ilmu lainnya, termasuk hadis, disebabkan karena Al-Quran memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Allah yang menciptakan manusia, dan Dia pula lah yang mendidik manusia, sehingga kandungan mengenai pendidikan telah termaktub dalam wahyu-wahyunya. Nilai normatif pendidikan Islam yang dimaksud terdiri dari 3 pilar, yaitu A. Iqtisadiyah yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, B. Khuluqiyah yang berkaitan dengan pendidikan etika, C. Amaliyah yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari. C. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif, di mana dalam penelitian deskriptif ini peneliti menggambarkan secara jelas, cermat, dan berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah berdasarkan data-data. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan manajemen lembaga pendidikan Islam, untuk mengetahui masalah-masalah yang menimbulkan hambatan dalam manajemen lembaga pendidikan Islam, dan mencari cara menanggulangi hambatan-hambatan itu. D. Pembahasan. 1. Mekanisme membangun konsep manajemen pendidikan Islam. Salah satu kelemahan umat Islam, bahkan para cendekiawannya, adalah kebiasaan berhenti pada konsep normatif sehingga mereka seakan telah puas hanya dengan hafal-hafal dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Maka wajar jika di belakang ini terjadi kelangkaan karya-karya kreatif sebagai pembangkit peradaban Islam. Untuk itu adanya pemikiran paradigma yang tergandekan sebagai alternatif, yaitu mengubah tradisi berpikir normatif menjadi tradisi berpikir teoritis. Tradisi berpikir normatif berorientasi pada dakwah, tradisi berpikir teoritis berorientasi pada keilmuan, dan tentu memotivasi dinamika keilmuan atau dinamika peradaban. Konsep-konsep teoritis tentang manajemen pendidikan Islam. A. Teknik-teknik wahyu. Teks-teks wahyu baik Al-Quran maupun hadis yang sahih. B. Akwal atau perkataan-perkataan para sahabat Nabi, ulama, dan cendekiawan muslim sebagai pijakan logis argumentatif dalam menjelaskan kaidah-kaidah teoris manajemen pendidikan Islam secara rasional. C. Perkembangan lembaga pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam mendasari perumusan kaidah-kaidah teoritis manajemen pendidikan Islam. D. Kultur komunikatif pemimpin dan pegawai dalam lembaga pendidikan Islam sebagai pijakan empiris dalam merumuskan kemungkinan strategi yang khas dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. Ketentuan kaidah-kaidah manajemen pendidikan Islam sebagai pijakan teoritis dalam mengelola lembaga pendidikan Islam. 2. Pembahasan yang kedua, dalam istilah manajemen konflik bisa diatasi dengan sikap ihsan, musyawarah, tabayun, silaturahmi, islah, hakam atau mediator konflik, dan ukhuwah. Jika konsep ini benar-benar dapat dijalankan dalam manajemen konflik, maka konflik keorganisasian sebenarnya dapat diminimalisir. 3. Pembahasan yang ketiga, kepemimpinan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zud ayat 26, ayat ini
mengisyaratkan bahwa salah satu tugas dan kewajiban utama seorang khalifah adalah menegakkan supremasi hukum secara hak. Seorang pemimpin tidak boleh menjalankan kepemimpinannya dengan mengikuti hawa nafsu, karena tugas kepemimpinan adalah tugas fisabilillah dan kedudukannya pun sangat mulia. Jadi inti manajemen adalah pada kepemimpinan, atau dengan kata lain inti kepemimpinan adalah mengambil keputusan, di mana pemimpin harus berani mengambil keputusan meskipun ternyata di kemudian hari keputusan itu baru diketahui salah. Keputusan yang salah sekalipun dapat diganti dengan keputusan yang benar, keputusan yang menyebabkan perilaku yang positif. Kesimpulan, berdasarkan keterangan di atas maka perlu ditempuh mekanisme membangun konsep manajemen pendidikan Islam dengan cara mengubah tradisi lembaga pendidikan Islam dan kultur berpikir normatif menjadi tradisi berpikir teoritis dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang dihadapi menjadi langkah-langkah atau strategi-strategi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang dapat dijadikan acuan oleh para manajer pendidikan Islam dalam pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Ada 4 sikap yang harus ditempuh, yaitu menangkap inspirasi kreatif dari wahyu, meninjau akwal sahabat Nabi, ulama dan tu'ama, mempertimbangkan realita perkembangan lembaga pendidikan Islam, kultur yang berkembang, bersikap adaptif, selektif terhadap kaidah-kaidah manajemen pendidikan. Dengan demikian, rumusan konsep manajemen pendidikan Islam ini merupakan perpaduan antara hal-hal yang bersifat teologis normatif, inspiratif, rasional, argumentatif, pengalaman empiris dan teoritis. Demikianlah paper saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.